Asal-usul Surabaya. Dahulu kala di suatu lautan luas, sering terjadi perkelahian antara ikan hiu bernama Sura dan seekor buaya bernama Baya. Mereka berkelahi satu sama lain hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, dan sama-sama ganas. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, tapi belum pernah ada satupun yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, Baya, kata ikan hiu Sura. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar tidak lagi berkelahi seperti ini? Tanya Baya. Ikan hiu Sura yang sudah memiliki rencana untuk menghentikan perkelahiannya, kemudian menerangkan kepada Baya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua, Baya. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di atas daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dilalui oleh air laut pada waktu pasang surut. Terang ikan hiu Sura kepada Baya. Baik, aku setuju gagasanmu itu, kata Baya menyanggupi. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada perkelahian lagi antara ikan Sura dan Baya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Sura terus berada di air dan Baya terus berada di darat. Mereka sama-sama menepati janji masing-masing dan hidup dengan damai bersama. Tapi pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini ia lakukan dengan sembunyi-sembunyi agar Baya tidak mengetahuinya. Mula-mula hal ini memang tidak diketahui oleh Baya. Tetapi pada suatu hari, Baya memergoki perbuatan Sura ini. Tentu saja Baya sangat marah melihat ikan hiu Sura telah melanggar janjinya. Hei Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya Baya terheran-heran. Ikan hiu Sura yang tidak merasa bersalah tenang-tenang saja. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini juga berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi juga termasuk daerah kekuasaanku, kata ikan hiu Sura yang tidak mau mengalah. Apa? Sungai itu kan tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu itu di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Baya semakin dibuat kesal. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tapi juga air sungai, jawab ikan hiu Sura. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Baya semakin dibuat marah. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar, kata ikan Sura masih dengan pendiriannya. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, Sura, kata Baya mulai sangat marah. Aku tak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku, ucap ikan Sura tetap tak mau kalah. Oh, kalau begitu kamu memang bermaksud membohongiku. Dengan demikian, perjanjian kita batal. Siapa yang memiliki kekuatan yang paling hebat, dialah yang akan menjadi penguasa tunggal tempat ini, kata Baya. Berkelahi lagi,
Ayo ke laut, siapa takut? Tantang Sura dengan sombongnya. Pertarungan antara Sura dan Baya pun terjadi lagi. Mereka saling menyerang dan menerkam, saling menggigit dan memukul satu sama lain. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah pekat oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua tubuh binatang itu. Mereka terus saja bertarung tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, buaya mendapat gigitan ikan hiu di pangkal ekornya. Kemudian, ekor itu terpaksa harus selalu membelok ke kiri karena yang sebelah kanan sudah tergigit. Sementara itu, ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura pun kembali ke lautan. Buaya merasa puas telah mendapatkan daerahnya kembali. Mulai saat itu, buaya kembali ke daratan dan ikan hiu Sura kembali ke laut tanpa ada kesepakatan apa-apa dan perkelahian berakhir begitu saja. Nah, pertandingan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya yang bernama Baya ini menjadi sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Dari peristiwa inilah kemudian masyarakat menamai wilayah tersebut dengan Surabaya. Dengan lambang kota madya Surabaya yaitu gambar ikan Sura dan buaya bernama Baya di pusat kota. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat, Baya berarti bahaya. Jadi Surabaya adalah selamat menghadapi bahaya. Nah, itu tadi cerita tentang asal-usul kota Surabaya yang berisi tentang cerita ikan hiu Sura dan seekor buaya bernama Baya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu selesaikanlah permasalahan dengan cara bermusyawarah yang baik hingga mencapai kesepakatan. Tapi jangan melanggar kesepakatan yang sudah ditetapkan. Jangan mengambil hak orang lain dan jangan mengelabuhi orang lain demi keuntungan pribadi. Kita harus berani berjuang mempertahankan harga diri dan kehormatan demi keadilan dengan cara yang baik. Nah, begitu tadi cerita kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk cerita kita selanjutnya.